Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas cara merakit amplitoa agar tidak dengung. Di sini bisa sobat lihat, ini adalah amplitoa yang sudah saya rakit, dan ini tadinya memang sudah dirakit oleh orang, dan yang berpunya di sini menyuruh saya merakit ulang kembali. Dan untuk komponennya kebetulan di sini, jadi untuk bagian powernya saja ini sobat lihat, ini sudah gosong, sudah banyak cairan-cairan bekas kencing kecoa kemungkinan. Jadi ini sudah saya pasang dan hasilnya tidak baik, jadi ini sudah dengung. Saya rasa untuk masalahnya di bagian PCB yang terkena air kencing kecoa. Jadi untuk amplifier ini, untuk komponennya hampir semua saya ganti dengan yang baru. Jadi untuk yang lama tidak saya pasang. Untuk traponya, untuk elko-nya, dan hanya saya pakai bagian boxnya saja. Sebelum video ini kita lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Dan untuk sobat semua yang mungkin lagi sakit atau mungkin keluarganya, semoga cepat-cepat diangkat penyakitnya dan cepat-cepat diberi kesembuhan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan bagaimana cara merakit amplitoa agar tidak dengung. Di sini langkah pertama yang mesti sobat perhatikan. Yang pertama yaitu posisi trapo. Jadi ini penting sekali. Jadi untuk posisi trapo kita tempatkan di dekat saklar AC. Ini untuk kabel AC-nya yang masuk. Jadi kita tempatkan di dekat saklar AC, kita jauhkan dari bagian mesin. Jadi bisa sobat lihat untuk pemasangannya seperti ini. Saya tempatkan di sebelah paling kanan dan mesin saya tempatkan di sebelah kiri. Dan untuk input mic-nya juga saya tempatkan di sebelah kiri, tidak berdekatan dengan trafo. Karena ini khawatir akan kena induksi dari trafo. Jadi memang untuk boxnya ini cukup sempit. Nah setelah trafo kita tempatkan seperti ini, yang kedua power supply kita tempatkan di tengah. Jadi untuk keamanannya, untuk AC-nya kita tempatkan di sebelah pinggir, nanti kita isolasi jadi agar aman. Dan ini bagian outputnya. Dan setelah itu bagian power supply yang kedua, dan ini untuk bagian powernya saya tempatkan di bagian belakang. Dan untuk tune control saya tempatkan di sini agar kabelnya tidak begitu panjang, jadi saya tempatkan di bagian depan. Dan untuk echo-nya di sini saya tempatkan di bagian pinggir, saya sambung dengan kaki ke PCB. Jadi memang untuk boxnya cukup kecil dan sempit. Jika sudah seperti ini untuk posisinya, selanjutnya agar tidak dengung, di sini perhatikan bagian tegangan. Jadi setelah posisi benar, kita perhatikan bagian tegangan. Yang pertama untuk tegangan, di sini untuk tegangan power dari power supply kita sambungkan ke PCB yang sebelah kiri. Jadi dari power supply bagian plus, min, dan CT nya kita sambungkan ke PCB sebelah kiri. Nah setelah kita sambungkan semua, untuk PCB yang sebelah kanan, yang ini yang merah, kita ambil baru ke PCB sebelah kiri. Jadi untuk PCB yang sebelah kanan yang merah ini, kita tidak ambil langsung ke power supply,
namun kita sambungkan mengikut ke PCB sebelah kiri. Jadi mungkin cukup dipahami. Jadi dari tegangan plusnya, CT-nya, dan tegangan minnya untuk PCB yang sebelah kanan yang merah ini kita ambil dari PCB sebelah kiri. Jadi tidak kita ambil dari power supply langsung. Itu untuk tegangan bagian power. Jadi mungkin cukup dipahami. Yang menyambung ke power supply langsung itu hanya PCB power yang sebelah kiri. Jadi untuk kabelnya kita buat agak panjang seperti ini. Dan setelah tersambung, untuk PCB ini baru kita ambil dari PCB yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan tidak kita sambung langsung ke power supply. Nah, mungkin cukup dipahami untuk bagian tegangan power. Dan selanjutnya tegangan tune control. Di sini untuk tune controlnya memang ini sangat kuat untuk inputnya. Jadi saya ambil memang tipenya yang seperti ini. Ini tune control biped yang IC-nya 1. Jadi sengaja saya ambil untuk tune controlnya yang seperti ini, karena untuk bagian in-nya ini sangat tinggi dan kuat. Jadi nantinya untuk toa dan untuk speakernya ini akan kencang untuk keluarannya. Jadi membantu dorongan untuk power. Nah, balik lagi di sini untuk tegangannya. Untuk tegangan tune control baru kita ambil ke PCB sebelah kanan yang merah. Jadi untuk bagian tegangan plus ini yang biru, dan ini adalah tegangan min yang kabel hitam. Dan untuk caranya di sini kita hambat dengan menggunakan resistor 2 watt ukuran 1K plus dan min semua. Jadi untuk tune control ini tidak kita ambil menggunakan power supply lagi, namun kita ikutkan ke PCB yang merah yang sebelah kanan. Dan kita hambat menggunakan resistor ukuran 1K 2 watt. Namun untuk CT-nya ini tidak kita sambungkan dari power supply-nya dari sini, namun kita ambil dari input. Jadi untuk minnya tune control ini sudah ada kabel grounding, dan kita tidak akan ambil lagi untuk CT atau groundnya ke power supply atau ke power. Jadi kita ikutkan dari input tune control yang menyambung ke power, ke CT power. Nah, mungkin cukup jelas untuk bagian tune control, bagian tegangan. Dan ini bisa kita amankan, kita bungkus. Ini untuk menghilangkan dengung pada pemasangan tune control. Dan untuk bagian echo di sini untuk tegangan normal saja. Jadi kita ambil dari trafo 1 ampere yang ini. Jadi untuk power supply-nya, trafonya ini kita pisahkan secara normal untuk bagian echo. Jadi tidak ada perubahan. Namun yang kita perhatikan untuk mic-nya saja kita pisahkan, jangan berdekatan dengan trafo. Nah, selanjutnya untuk bagian output speaker. Jadi untuk output speaker ini terminal speaker bagian minnya kita ambil dari PCB sebelah kanan. Jadi kita tidak ambil dari power supply, namun kita ambil dari PCB sebelah kanan yang ini adalah output min ke speaker.
Dan langkah selanjutnya untuk bagian ground ke box, jadi bagian body. Di sini kebetulan untuk bagian panelnya ini plastik, sobat bisa lihat. Dan ini untuk potensionya di sini harus kita amankan agar tidak dengung. Jadi kita beri kabel, kita sambung di semua potensio. Ini kita sambung dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dan ujungnya kita sambungkan ke ground di eho. Ini kabelnya. Ini kabel dari potensio, body potensio. Kita hubungkan semua dan kita sambungkan ke min atau CT di eho. Dan untuk bagian power, sobat ingat, di sini untuk bagian power jangan ada yang menyambung ke baut untuk CT-nya. Jadi untuk CT power di sini, kedua power ini, kedua PCB-nya, untuk CT-nya jangan sampai ada yang menyambung ke baut atau body. Jadi kita putuskan seperti ini, kita potong semua. Jadi kita potong, umpamanya baut di sini, ini CT. Di sini kita potong saja bagian lennya, jalurnya, agar tidak menempel dengan baut. Ini juga sama, ini tidak ada yang menempel untuk bagian CT-nya. Jadi kita kosongkan, jangan sampai CT power ini menempel dengan baut langsung. Sebelum kita akhiri, kita akan tes saja. Halo satu, halo, tes satu, halo, tes satu, halo, cek, satu, halo, satu. Sobat dengar, suaranya cukup bersih dan tidak dengung. Dan alhamdulillah ini sudah bisa kita pakai dan boxnya sudah bisa kita tutup dan kita baut untuk powernya. Dan insya Allah jika sobat mengikuti langkah-langkah tadi, insya Allah untuk perakitan dalam merakit amplitoa atau amplifier ini akan hilang untuk dengungnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir bisa dimengerti dan dipahami. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.